Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Aduh, hari ini cuacanya sedikit mendung. Dibilang mendung, nggak hujan. Dibilang panas, ya nggak panas. Begitulah kira-kiranya. Jadi biasa di setiap live-nya gue itu selalu buka sesi pertanyaan seputar dunia custom, seputar dunia percintaan, atau seputar dunia perselingkuhan. Insya Allah gue bisa jawab. Seperti yang udah-udah live-nya gue itu buka sesi pertanyaan, nge-review motor apa aja yang ada di bengkel. Begitulah kira-kiranya. Jadi siapa? Air putih. Nebus chopper di polsek kena berapa bang? Waduh, itu bukan ranahnya kita. Berapa nebusnya tergantung kesalahannya juga sih mungkin. Apa yang lo kerjain dari minggu kemarin? Dari minggu kemarin gue ngerjain chopper yang gue kasih nama si Hub. Nggak tahu kenapa hati dan pikiran lagi mau megang si chopper yang gue kasih nama si Hub. Kemarin sih progresnya lagi bikin box kelistrikan berikut dengan jalur pipa oli. Nanti gue review secara langsung tanpa diedit, tanpa dipotong-potong, jadi kalian bisa nilai sendiri pengerjaan AFR Siman Custom Bike sebagaimana. Defender Indrawan api. Alex mana Alex? Alex Cemong dari hari Senin udah seminggu dia nggak masuk. Biasa lagi ada kerja sampingan, gali pipa kayaknya. Alex Cemong dari Senin dia nggak masuk. Orang sibuk apa kabar ya? Nggak salah ini ngomong orang sibuk. Kita mah pura-pura sibuk aja ya kan, biar dikata kerja sama orang-orang. Ya sih. Beberapa hari ke belakang atau seminggu ke belakang, gue lagi fokusnya ngerjain chopper yang lagi gue liatin aja ini, si Hub. Nih gue review dikit nih dari jauh. Tuh, gue lagi review motor ini, lagi megang motor ini. Kan gue bilang nggak tahu kenapa hati dan pikiran lagi tercurahkan, lagi mau mencurahkan di chopper ini. Ini gue kasih nama si Hub. Label aqua lepas dulu, iya. Ngidam chopper tapi takut keciduk ya. Berarti jangan main chopper berarti kalau takut keciduk. Iyalah. Itu ada di reels yang gue bagikan kemarin. Gue reading ke Halimun Salak lewat Bogor kota, ya alhamdulillah aman. Hari ini progresnya lagi bikin dudukan lampu berikut dengan dudukan plat nomor. Bolehkah silaturahmi bang? Silakan. Yang penting jangan tanggal merah atau minggu, karena AFR Siman Custom Bike libur di tanggal merah. Berkabar lewat Bogor om. Ya, minggu kemarin baru aja lewat Bogor, tepatnya lewat IPB. Ya IPB lah, mau menuju ke Halimun Salak Gunung Bunder. Agak ngajak-ngajak bro. Kalau diajak kayak mau ngikut aja. Gimana kabar mang? Sehat mang? Sondong Apri. Udah lama kita nggak pernah jumpa di acara motor. Apakah udah resign dari dunia permotoran? Dibilang vakum, lama banget vakum. Kita ketemu di acara Baksos. Terakhir ketemu di Baksos Bogor. Wah itu udah berapa tahun yang lalu? 5 tahun lebih, 6-7 tahun lebih. Udah gak pernah ketemu. Gak tahu vakum, gak tahu resign di dunia permotoran, khususnya di komunitas JBI. Apa itu JBI? Jeff and Brazil Indonesia. Mantap ya.
Kita di Bogor. Wah, deket Om itu. Iya. Kemarin kita nge-share player acara juga mendadak, dalam artian malam Sabtu kita jalan, Jumat sore kita share. Ancol, ya Ancol, lupa. Ancol 2017, berarti udah 6 tahun kan? 6-7 tahun. Bikin hand shifter, kopling di kanan, rem di kiri dong, Bang. Wih. Nanti kalau ente yang order, kita bikin hand shifternya, koplingnya di kanan, koplingnya di kanan, remnya di kiri. Nanti kalau ente yang order, ya. Aduh, apalagi nih, apalagi. Siap. Baru 1 kali ketemu kita di acara Andy Podcast. Yes. Mudah-mudahan sih nanti acara Bentengers atau acaranya yang punya Tangerang kita bisa ketemu lagi. Deket kok. Salam kenal dari Street Bandit Bogor. Wis, mantap. Siap. Salam kenal kembali. Bogor lagi kabarin, Bang. Siap. Wis, brother gua nih, Malik Abdul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mumpung lagi live, kasih gue sesi pertanyaan seputar dunia motor, apapun yang selama ini mengganjal dalam pikiran. Menanyai harga boleh, mau nanyain apapun boleh, insya Allah gue jawab. Kita review dulu motor. Hap. Nah, ini yang lagi gue kerjain, lagi bikin apa ini, lagi ngurut tipis-tipis lah, ganti lampu. Nanti gue review suaranya juga, pakai pipa knalpot 3 mili. Nah, ini bikin motor nggak boleh full kemarin ya, bikin lagi sini yang Miwiu. Wah, ini kalau gue review bukan tali, kabel coil kayak seru nih. Kabel coil gue nih, lihat nih. Wih, ekstrim sementara. Jadi nyeting kemarin kabelnya nggak nyampe karena gue terlalu tinggi buat naruhnya. Ini kabel semua sudah rapi masuk ke dalam box ini. Jadi kemarin juga ada yang penasaran juga, mau lihat secara langsung. Alhamdulillah pipa oli, jalur olinya udah lancar. Kemarin juga udah dites juga, keluar dengan deras di bagian sini. Ini kelistrikannya sini semua di sini. Jadi si olinya itu cuman muter doang, nggak nampung di box ini. Jadi pengapian semua di sini. Enaknya Scorpio itu dia udah ada dudukan oli atau jalur oli. Jadi kita tinggal variasiin aja. Jadi aslinya dudukannya di sini, belok. Nah, ini nanti review dari sebelah sana. Jadi pengapian semua masuk dalam box. Nah, tuh. Alhamdulillah oli udah lancar masuk dalam. Apa namanya? Nah, yang di sebelahnya apa? Yang sebelahnya ini udara, hawa udara. Kabelnya jadi nggak ada kabel yang apa namanya malang melintang, nggak jelas, nggak enak dilihat. Ya beginilah, kita rapiin dikit, meminimalisir kabel yang lalu lalang. Kalau untuk label lampu depan belakang, depan udah kita masukin ke dalam frame, belakang nanti kita masuk dalam frame, kita bolongin keluar di bagian sini. Ini lagi nyeting lampu belakang. Ini review di sedikit nih. Bentar.
Bing, kenapa nggak nge-vape lagi? Apa ya alasannya ya? Udah males saya nge-vape. Nah gitulah nih, nyalainnya lagi nih. Jadi tombol-tombol kita pakai yang apa ya, water resistant, asik, anti air. Tombolnya juga bisa nyala. Bakar-bakar lah ya, lihat cuaca. Cuaca semoga mendukung nanti malam. Rapi om, mantap, thank you. Dia emang jos tahun 2025 Scorpio. Ini Scorpio tahun 2008 ini. Ini tombolnya nyala bro, on. Mau langsam dianya. Agak nge-vape, akhirnya dipakai chopper ya. Nah, gitulah kira-kiranya. Jadinya ini apa ya? Jadi kabel yang nggak berguna. Kita bikin rapi ya. Kita bikin rapi lah di bagian dalam, biar enak dilihat juga. Nanti ini koil sementahun, ya sementara lah. Masa jelek begini kabel koilnya. Nanti kita apa namanya, cari yang racing. Bacaan for kalau nggak salah samping blockhead atas, ternyata tahun 2008 ya. Tahun 2008 2009 masih ada tulisan for. Kalau 2010 ke atas sampai 2012 2013 nggak ada tulisan for. Kalau 2007 ke atas ada ininya, lubang ais, tapi udah gue tutup, udah gue potong. Aslinya dia ada pipanya di sini, tapi gue tutup biar nggak bikin sakit mata. Itulah kurang lebihnya. Nah ini knalpot 3 mili, begitulah suaranya. Ini kita pakai inner throttle, jadi nggak ada tali gas yang lalu lalang. Rem belum kebeli, pala babinya. Nggak ada tali gasnya. Jadi gasnya masuk ke dalam frame, ke dalam stang. Salpok sama yang fitting, ya. Ini mah Vivian ini. Izin gabung abangku, wis ada Om Haji, mana sia. Rangka chopper berapa bang? Rangka chopper atau frame only atau kerangka doang harganya 3 juta. Mantap ya, karburator ya Om, masih bawaannya ya. Tuh mantep. Lirik sebelum itu mesin V ya, nanti kita review. Nah jadi gini, intinya gini, selama karburator Orion Scorpio masih bagus, menurut gua nggak akan pernah gua ganti. Karena Scorpio gua yang merah pun masih pakai Orion, nih, tuh masih pakai Orion. Jadi selama masih enak di setting, selama masih enak dipakai, gue akan terus pakai Scorpio. Satu, irit sih yang pasti mah.
responsif ya udah pasti responsif juga. Tapi kalau dibandingin responsifnya lebih, yaitu karbu PE. Nah gitu dah tuh, kurang lebih reviewnya nggak begitu. Intinya poin bangun chopper itu jangan sampai kabel kita meminimalisir kabel yang lalu lalang nggak jelas lah. Kita bikin rapi, tapi ini mah ntar juga kita masukin dalam frame, pokoknya ciamik dah pokoknya masuk. Nah ini mesin V, Scorpio dibikin V apa namanya ya, V ala-ala lah, ala-ala apa ya, ala-ala HD ya enggak juga. Jadi ini mesin dicangkok. Ini yang konsepnya Cicano, belum dilanjut lagi. Nah tuh, ini mesinnya V engine. Kalau gue sih bilangnya ini mesin yang dipaksa V. Kenapa gue bilang mesin yang dipaksa V? Karena bagian depan itu ngangkat. Lihat. Oh, angkat. Tapi gue bisa ngakalin biar gimana caranya yang ngangkat. Kalau bagian sebelah sini nggak kelihatan, tapi kalau di bagian bak kopling itu yang sebelah sana itu kelihatan dia miringnya naik gini nih, posisi mesin. Jadi yang di ujung kelingking gue itu ngopong, tapi nanti bisa diakalin atau bisa ditutup dengan bagian knalpot. Masih aman sih. Tampilannya memang nih mesin emang harus V. Kalau dibikin L, view yang di bak koplingnya dapat, cuman di bagian karburator nggak dapat. Kalau kita bagi L begini, mesin head ini yang akan selalu ke bagian bensin, ini nggak akan ke bagian bensin. Tapi kalau dibikin V begini, harusnya kebagi rata sama rata. Jadi mesin ini ya V menurut gua. Tapi ya nggak tahu juga lah. Intinya V lah. Tapi di bagian sebelah sono menurut gua kurang bagus. Kurang bagusnya karena naik. Tapi nanti bisa diakalin lah. Tuh naik. Itulah kira-kiranya. Ini konsepnya tuh lagi berantakan banget tuh. Nyeting kabel, lampu. Jadi ini velg depan belakang pakai TK, jari-jari TK, tromol original Kailek, rantai TK, gear triple S. Kita pakai bahan racing. Betul sekali, kalau yang Orion kalau saya pakai karburator PE. Iya. Karena kalau Orion itu kan memang profesor yang bangun motor ini udah profesor insinyur lah. Udah tahu hitungan skalanya bagaimana. Kalau gue bilang sih, gue pribadi gue lebih nyaman, enak pakai karbu Orionnya si mesin, bawaan mesin. Cuman kebanyakan dari karburator Scorpio itu ketika sudah vakumnya bolong atau skepnya baret, rada nggak enak dia untuk di bagian langsam atau buat tarikan gitu sih intinya. Tapi kalau mau ngakalinnya selain pakai karbu original, gue lebih ngerekomendasiin pakai karburator PE mereknya RCB. Kenapa gue ngerekomendasiin RCB? Kita balik ke muka dulu. Kenapa gue lebih ngerekomendasiin RCB ketimbang merek karbu PE lain seperti Red It, TK dan lain-lainnya? Gue pernah pakai Red It, gue pernah pakai TK dapet cadangan spuyer dan pilot jetnya, tapi tetap menurut gue agak susah untuk disetting. Pada saat itu TK gue pakai di Tiger siluman. Tapi kalau PE mereknya RCB bukan RCB, sorry racing, bukan ini, BRT karburator merek BRT, sorry karburator merek BRT. Satu dapat pilot jet, main jetnya masing-masing 10, pilot jet 10, main jet 10. Jadi kita pada saat setting nggak perlu harus ke toko lagi nyari ukuran spuyer atau pilot jet yang kita cari, karena sudah tersedia di situ. Karena kan setiap mesin itu bagian torsinya beda-beda. Contoh Scorpio pakai spuyernya sekian, jadi kita kalau udah beli pasang nggak akan bisa ditukar kalau memang kekecilan atau besaran, kekecilan sini gitu. Tapi kalau pakai mereknya BRT, RCB
Iya, kalau merek BRT itu enak, kita nggak perlu harus ke toko lagi untuk beli spion atau main jetnya. Pilot jet, main jet. Nah, jadi dia udah ada masing-masing 10 dari yang besar sampai yang paling kecil, dan jarum skep ada berapa? 3 kalau nggak salah dalam satu kotak, dalam satu dus pembelian karburator BRT tersebut. Nah, asli gue mau nggak di endorse, cuman gue lebih merekomendasikan berdasarkan pengalaman apa yang pernah gue pakai dan enak ya gue bilang bagus, gue bilang enak. Tapi kalau gue bilang jelek ya gue bilang jelek gitu sih. Ini Citayam hadir, iya mantap. Multi Gaga, iya lebih sadis ini om, yoi. V-engine bang, ya nanti kita review ya. Anjir, mesin dicangkok, iya cangkok kayak pohon jambu ya. Lebih mirip Steed ya. Kayaknya view-nya tampilan lebih bagus Honda Steed. Keren ini om, habis dana berapa ini om kira-kira harganya? Waduh, yang mana tuh? Jengkang ya bang. Nah iya jengkang, saya bilang jengkang ngedangak sih mesinnya intinya. Itu om, kalau yang Orion lawan robek. Nah intinya kalau yang ini lumayan dan harga vakumnya pun dari informasi gue sih belum pernah beli langsung yang Orion ya. Tapi pernah dengar harga vakum Orion Scorpio itu hampir seharga karburator BRT. Jadi kalau gue nih ya, ketika karburator gue error gara-gara vakum atau skepnya error rusak lah, daripada gue beli vakum, gue beli karbu BRT. Itu sininya 800 ribuan, karena vakumnya dong kisaran dengan 800 yang ori. Kalau yang KW mah nggak ada KW super, sekali KW. Gue pernah pakai KW super di harga 2,5 buat vakum. Dia kan berikut vakum samain sama skepnya 2,5, tetap aja. Mau pakai yang harga cepet sama aja, gembel semuanya. Gitu sih. Ada rekomendasi juga karbu racing Jogja Cing, enak karena si Bicul. Gue sih belum pernah dengar enak apa enggaknya ya. Bicul itu karbu TK dipakai motor si Bicul itu di choppernya yang 2121. Beli karbu TK, ternyata ya begitulah boncos. Jadi pengalaman berarti buat kita juga ya, belum pernah tahu jadi tahu. Nah alhamdulillahnya kalau gue itu orangnya nggak pelit dengan ilmu, dalam artian apa yang berdasarkan pengalaman gue share, mana yang jelek mana yang bagus gue share. Gue nggak pernah pelit ilmu, sekalipun orang yang nanya cara bikin rangka, cara bikin yang macam-macam, insya Allah bisa gue jawab. Assalamualaikum from Kazakhstan. Waalaikumsalam brother from Kazakhstan. Mantap ini, jauh bener ini. Si Angel bisa dong bang pakai karbu PE. Waduh, karbu PE 28 doang, udah karbunya gede aja. Kalau dikecilin nyekek nah. BRT maksudnya, iya. BRT PE 28. Kalau mau beli dikecilin pakai yang 34 kayaknya om. Ono kan si om yang makainya 38 kalau nggak salah ya. Oh ya, kita mau tanya nih, untuk selan Scorpio original berapa om harganya? Soalnya lagi tua selannya rontok. Ada nih gue selan yang second copotan ori. Ada berapa ya? Cepet aja nih bayarin nih engkolan nih. Selahan kan engkolan ya ada. Bentar. Gue review dulu. Mana. Ada 2 kalau nggak salah. Nah, nih mana ada 2 kalau nggak salah ya. Ini satu nih engkolan nih Scorpio nih tuh. 5 BP tuh. Cepet aja nih. Tuh, ya gue dagang di live. Udah kayak cewek-cewek di TikTok. Tuh, AC masih bagus. Ori nih. Cepet aja dah. Ada satu lagi mana ya? Lupa gua naruhnya. Ada satu lagi pokoknya. Ini Orion ini. Tuh 5 BP tuh. Enggak KW-KW, man. Cuman buluk aja. Cepet. Ada satu lagi mana ya? Coba pastiin dulu engkolannya engkolannya apa as engkolannya yang trouble. Ya nggak usah DM tuh, cepet tuh engkolan tuh sikat. Ongkir bayar di lokasi. Ya, apalagi tadi pertanyaannya. Weh, Jancur 13 kemana aja lau baru kelihatan.
Wah, pengalaman pakai Scarlett setting susah, tapi pas dapet enak, mintanya boros mulu. Nah, itu dia. Karbu PE memang kalau dibilang secara responsif dari karburator Orion memang bener. Karbu PE itu lebih responsif. Responsif apa itu? Torsinya lebih ngejengat kalau pakai karbu PE. Cuman tergantung merek juga, tergantung settingan juga, tergantung merek sih intinya. Mereknya apa? Setting rada susah sekalinya dapet. Soalnya gue pernah pakai karbu PE lah ya. Yang kode belakangnya sih kalau kata orang kode belakang karbunya itu yang paling bagus itu CH29 katanya. Cuman faktanya dulu pakai di Scorpio ya jujurnya udah pasti boros. Yang pertama gue dikasih pilihan sama bengkel gue yang nyeting. Nih lu mau awalan enak tapi topnya nggak dapet, apa awalan berebut topnya enak? Nah, gue dikasih dua pilihan begitu, gue bingung. Kalau di awal dia kayak ngeberebet putus kayak karbu bensin habis, di setting boros, topnya dapet, awalnya berebet, awalnya enak, akhirnya berebet. Nah, dikasih pilih dua pilihan, akhirnya apa? Gue kembali lagi ke karbu original, itu lah. Makanya selama masih karburator Orion bagus, pakai Orion aja. Bersyukur lah kalau punya karbu Orion bagus. Tapi kalau beli mesin atau beli motor karbunya udah PE ya nikmatin aja udah. Jujurnya sih dibilang boros skalanya itu 1:1,5. Ya Scorpio iritnya ya lebih PE itu lebih setengah lebih boros dari karbu Orion. Gitulah kira-kiranya. Akhirnya ketemu juga Wakia. Kampret cair, iya. Engkolan Scorpio kalau nggak salah gue ada dua. Tadi yang udah gue review itu satu original Scorpio copotan. Cepet aja udah, jangan pakai banyak, jangan banyak bacot. Cepet sikat. Emang posisi di mana? Posisi AFR Siman Kasembek adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Aman ngap, yes. Lagi di Kuningan deh cara BHB, wede. Iya, jauh juga Kuningan. Awas pulang-pulang jadi perak. Posisi di Jakbar Om Baikver, itu udah dijelasin tuh. AFR Siman Kasembek itu ada di Jakarta Barat. Mungkin kalau untuk ongkir, ya paling ceban kali engkolan nggak nyampe sekilo. Zeus, ceban. Dan ongkir bayar di TKP aja. Intinya sesuaikan sama spek si mesin kalian. Nah itu yang tadi gue bilang tadi. Kenapa gue bilang pakai karbu BRT lebih enak? Karena dia punya cadangan. Jadi kalau beli karbu nih, karbu satu, cadangan spuirnya sekotak dia 10-10, pilot jet, main jetnya sama-sama 10-10, skep jarum skep 3 kalau nggak salah. Jadi kalau kita intinya memudahkan kita untuk nyeting dalam artian, wah nih spuir kita mau kecilin, kita tinggal pakai cadangan si spuir ya atau yang ada. Beda dengan kita beli PE Scarlett, Red It, pilot jet, main jetnya beda settingan, kita harus beli dulu ke toko dan itu pun belum tentu harus pas. Contohnya kayak kemarin gue nyeting di Kawasaki Estrella 250, itu gue pakein karbu PE BRT. Karena kan PE dia 250, pakai di Tiger ukurannya sekian, di di Estrella beda. Jadi enak, gue nggak perlu harus ke toko lagi untuk cari spuir atau pilot jetnya. Gitu sih intinya. Jadi BRT, kenapa chopper gua lebih banyak merekomendasikan barang-barang BRT, barang-barang racing. Contoh jari-jari rantai, gear, kalau gear kadang gua pakai TK sama Triple S. TK jari-jari rantai gua pakai TK. Karena racing itu lebih kuat, materialnya di atas rata-rata sekalipun dibandingkan dengan motor pabrikan. Contoh rantai Orion Scorpio dipakai di chopper, gue lebih baik pakai TK karena jauh lebih kuat. Kenapa lagi? Nah, berdasarkan pengalaman lagi, kenapa gue pakai yang rekomendasiin rantai TK? Karena gue pernah ada insiden ketika motor gua dulu pakai gear gendong, gear depannya copot, gear gendongnya copot, si rantainya itu keluar dari bagian gear, nyelip di antara gear dan swing arm, masuk di sela-sela sampai motor gue itu stuck, nggak bisa jalan di bagian ban belakang.
Dibilang putus, nggak putus rantainya, arem gua yang penyok ketarik sama rantai itu. Makanya gue bilang nih rantai TK jauh lebih kuat. Pada saat itu gue pakai ban 160 dengan kecepatan kurang lebih 80-an, 80 lah, sampai ban ngesot di tengah jalan itu. Rantai nggak putus. Mungkin kalau perkiraan gue, kalau rantai biasa akan putus di bagian pada saat insiden seperti itu. Tapi kalau TK enggak, malah aremnya. Bayangin besi arem 8 mili, axle platnya, pipanya 3,2 mili ketarik sampai melenyot. Melenyotnya itu si axle platnya 8 milinya itu melenyot. Tapi aman sih, udah diketok lagi. Dulu itu kejadian kurang lebih 7 tahun lalu. Lebih 7 tahun lalu, zaman aku masih kerja di pabrik. Itu sih. Bang, kalau karbu bocor bisa kebakaran ya? Tergantung. Kalau karbu bocor selama nggak ada percikan api ya nggak akan kebakaran. Intinya sih itu. Betul Om. Nikmati saja. Kalau ya nggak original karburetornya. Yoi. Saya Cianjur Om. Wis. Cianjur posisi sekarang. Ya Cianjur kayak paling mahal 15 ribu paling ongkir. Tapi dipastikan dulu yang rusak itu pedal engkolannya atau as engkolannya. Biasanya sih yang rusak itu yang udah dari kebanyakan motor, yang rusak adalah asnya, as engkolannya. Mantap, detail nih info. Yoi, kita ngasih info berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan omongan orang yang gimana-gimana. Karena kalau berdasarkan pengalaman itu insya Allah tepat dan akurat. Om Okto nih, mantap nih, biasa main mobil-mobil klasik. PE BRT ukuran paling gede berapa ya Bang? Aneh mau turunin dari 38 ke 34. Waduh, kurang tahu dah. Kita pernah beli di 28 doang. Coba cek-cek di online shop Om. Scarlett masih dikasih cadangan cuma 3 biji doang. Oh, baru tahu gua. Scarlett 3 biji berarti sama kayak TK dia. Tapi ya gitu dah. Scarlett. Gue nggak main barang-barang Scarlett. Gue lebih merekomendasiin BRT, RCB, TK yang kelasnya apa ya, menengah ke atas lah. Scarlett menengah ke bawah. Tapi sih kembali lagi ke duit, ke isi kantong si customer. Ketika gue bang nih kartu gue error, gue rekomendasiin BRT, tapi dia ada duitnya cuma buat beli Scarlett, ya silakan. Intinya gue udah lebih ngerekomendasiin pakai BRT yang dimana Scarlett. Intinya itu sih, biar bisa nguber ya. Itu pakai Surco juga bagus Om. Kemarin apa ya, itu Dragstar 400 kalau mau diganti ban ukuran 180 masih masuk tuh di frame Om. Kayaknya lebih bagus pakai ban besar itu Om. Atau 21-nya digedein. Jadi saya ada cerita tentang Yamaha Dragstar itu. Kan saya udah cerita juga kan lagi gitu kan. Jadi Yamaha Dragstar pakai ban Sprinter 21 pada saat ngerem itu waduh, spot jantung sampai dari posisi di tengah sampai miring begitu tuh ke jalan. Untungnya ya bisa ngimbangin, untungnya masih selamat dalam artian nggak jatuh. Kalau jatuh ya hamsyong itu motor si Angel. Intinya seperti itu. Jadi kalau bilang licin, kalau pada saat hujan pakai motor itu harus pelan karena salur bannya itu garis lurus. Orang dia untuk depan dipakai di belakang, jadinya nggak ada daya cengkram di aspal pada saat hujan. Itu sih intinya Om. Hati-hati kalau pakai chopper si Angel, hujan ngeremnya padahal nggak langsung diinjek. Jarak mobil di depan juga bisa dibilang 70-80 meter lah. Kita di titik nol udah ngerem secara halus tapi ngesot. Nah, kalau gear asli gue pakai TK awet banget anjir, rantai yang budget minim coho lumayan cing buat dia. Jadi kenapa gue lebih ngerekomendasiin rantai TK? Satu, dari warna udah gold, cakep untuk daya estetiknya. Kedua, dari daya kekuatannya TK bagus. Kalau mereknya coho, gue nggak tahu. Lu ada aja lu bukti merek rantai coho. Tahu coho ada nggak? Om, kalau untuk pengapian mesin Scorpio lebih baik pakai standaran atau yang racing juga. Buat di chopper aneh nih Om, ada berbuat kalau digas. Gini Om,
Di Hyper Siman Custom Bike semua pengapian original, terkecuali CDI. CDI kita banyak merekomendasikan pakai BRT, CDI Racing DC BRT. Kenapa? Untuk bisa matiin kontak. Kadang-kadang kontak mobil itu DC semua dia, arusnya api semua. Jadi kalau tadi juga udah saya review juga, jadi Scorpio saya ini masih pakai pengapian standar Scorpio originalnya. Jadi kalau untuk matiin di kontak nggak bisa, makanya harus dibantu dengan tombol untuk bagian engine off gitu. Tapi kalau dia mau simple matiin, starterin di dalam satu kontak, harus pakai BRT yang CDI-nya tipenya DC. Cuman kalau udah pakai BRT CDI DC, koilnya semuanya harus original, jangan pakai yang racing lagi gitu sih. Berbut pengapian dari segi apa ya Om? Dibilang pengapian tergantung juga sih, pengapian daripada saat ngurut pengapian bisa juga bikin kabel atau api itu putus-putus, ada yang bikin ini motor berebut. Gue juga mau ganti lagi anjir ya. Ay coho lu, merek lantai coho lu, ada aja lu bukti. Bener banget ngesot. Nah itu rem kaliper BRT kan, pasar rem belakang BRT ya lumayan kalau buat bikin ngesot. Jadi nah kenapa kaliper gue lebih ngerekomendasiin BRT RCB. Gue RCB sama BRT itu selimpet mulu. RCB jauh di atas rata-rata. Tapi kenapa motor gue pakai Nisinan nih, ntar gue review ya. Kocak sebenarnya sih. Ya namanya buat motor sendiri. Jadi kalau buat beli BRT, buat beli RCB belum mampu lah. Ini pakai Nisinan nih ya, sebut aja Nisin wafer lah. Bilang Nisin original ya jauh dari bentuknya. Ini 2 piston kiri kanan. Ini ada di bengkel, nggak tahu mojok di pinggiran. Gue pakai aja yang ada lah daripada harus beli lagi kan. 700.000 sampai 800.000 RCB, ini pakai yang ada aja lah, yang murah-murah nih. Depan loh yang belum ada remnya. Tuh, gitulah kira-kiranya. Wah, serius gua, iya. Nanti aneh japri tentang Angel. Ya bang. Siap Om, siap. Apalagi ini. Assalamualaikum bang, bikin frame berapa? Untuk bikin frame, ayo jawab dulu. Waalaikumsalam. Bikin frame atau frame only atau kerangka aja, harganya 3 juta bang. Kalau HFR bikin ornamen tipis-tipis harus antri nggak ngerjain? Untuk sementara ini sih orderan yang kecil-kecil ya bahasanya belum bisa kita terima. Dalam artian ya kita memang lagi fokus dengan apa yang lagi kita kerjain aja. Karena di bengkel juga banyak motor yang belum tuntas kita kerjain berdasarkan waiting list gitu Om sih. Thank you Om, infonya mantap. Yes, sama-sama Om. Bulan ini lagi kosong bang. Bulan ini ada lagi kita kerjain nih. Menurut motor ini punya orang Samarinda nih. Kita lagi nunggu shocknya. Jadi shocknya ini rencana gue juga mau makin shock ala-ala HD kayak gini nih. Jadi shocknya ini diameternya 37 nih. Tuh. Jadi di motor ini tinggal nunggu shock semuanya. Ini kita bangun motor ini 2 minggu, bentuknya udah segini. 2 minggu, enggak 2 minggu, kurang 12 hari, 11, 12 hari lah, kepotong minggu, kepotong 2 kali minggu, udah bentuk begini. Jadi bisa kalian bayangin, gue juga pernah bilang kan, bangun motor dari 0 sampai jalan itu kalau nggak ada kendala dari segi materi, dari segi kendala kita nyari part yang aneh, insya Allah 3 minggu nganterin motor, nganterin mesin sampai jalan itu udah jadi bisa jalan. Cuman saya ngasih waiting list, ngasih waktu kapan bang kalau berapa lama pengerjaan motor di Hyper Siman Custom Bike. Padahal gue 3 minggu bisa bikin motor dari mulai customer nganterin mesin, nggak ada kendala berarti 3 minggu itu udah bisa jalan. Cuman gue selalu bilang pengerjaan motor di Hyper Siman Custom Bike itu 3 bulan. Jadi kalian kalau pernah lihat gue bangun motor dari mulai gue rakit frame, pipa-pipa masih belum berbentuk frame sampai berbentuk yang kayak yang ini,
itu pasti tahu. Gitu, bulan ini lagi kosong bang. Nah, ini untuk sekedar informasi nih, sekarang waiting list AFR Siman Custom Bike itu nggak lama kayak dulu. Dulu gue pernah ngantongin waiting list sampai 6 bulan. Sekarang kosong waiting list, dalam artian kalau mau gue kerjain masuk waiting list di bulan Maret kosong. Itu bulan ini lagi kosong bang. Bulan ini masih Februari ya. Bulan ini masih ngerjain punya orang Samarinda. Maksud gua karbu mau ganti lagi kagak pakai Scarlett. Ya, Scarlett mah mau ganjelan pintu. BRT IMAX kayaknya bisa dibikin putus-putus. IMAX ada ini motor yang V-engine, yang Scorpio V-engine ini diurutin sama yang buat motor ini CDI-nya ini. Lumayan CDI dong, satu bisa sampai sampai 2 juta 2 juta 2. Ntar diangkut. Nah, nih. Ini CDI-nya doang. Ntar 1 juta bro. BRT CDI dong 2 juta. Tuh, ada remote-nya. Gue juga nggak ngerti dah remote-nya, tapi nggak ada remote-nya sih di sini. Dia bawanya ini doang. 2 juta buat CDI doang. 2 juta kurang dikit lah. Buat motor yang mana yang V-engine no, Scorpio. Jadi kalau gue pakai BRT-nya yang racing yang harganya 600-an lah. Jadi sebenarnya BRT, jadi kalau kalian nggak mau pakai kontak mobil, ya nggak usah pakai BRT, pakai yang standar originalnya aja. Pengen lanjutin yang kedua bang. Iya, nih motor lu nih, mesinnya nih Tech 500 no. Gue bungkus buluk buat no. Tuh, tutupin bak. Yuk lanjut lah, kita lanjut. No pelek no. Pelek udah setahun no kayaknya no. Aduh, tromol no. Aman, pokoknya barang lu aman. SR400 GT380. Jadi gue punya tromol GT380. Yang satu punya brother gue yang lagi di luar sana. Yang satu GT380 buat tromol belakang punya gue pribadi. Kalau ada yang mau sikat 3,5 juta. Udah di poles. Tuh, diameternya gedenya hampir sama kayak SR400. Cuman dia untuk bagian belakang. Tromol GT380 3,5 juta sikat tuh. Udah dipoles, tinggal pakai, kampas remnya ada. Tinggal beliin gearnya. Apalagi pertanyaannya? Ayo lanjutin lah. Masalah sudah beres kah? Anjing ganjel pintu. Iyalah, karbu Scarlett lu. Apaan Scarlett? Gak kepake di AFR Scarlett. Jadi kenapa bilang ya AFR Siman Custom Bike mahal murah mah relatif ya. Setiap bengkel mah ya, dalam artian mahal pasti aja punya kualitas. Dalam artian gue sih bilangnya kualitas, karena gue ngerasa gue punya kualitas. Jangan sampai mahal barang yang dipakai itu nggak jelas. Dalam artian gini, gue setiap bangun motor yang di AFR Siman Custom Bike itu semua ada list harga, termasuk baut stainless. Kalau baut biasa mah gue hitung free lah. Tapi kalau baut stainless itu tetap ada hitungannya. Jadi dari baut, dari part apa aja yang diganti, gue selalu kasih penawaran. Contoh, Om, lu mau pakai sok yang lagi gue pakai harga 1,7, apa Springer yang 3,8 atau Springer yang 6,5 juta? Nah, semua custom itu harus berdasarkan isi kantong yang punya motor, kekuatan isi kantongnya gitu. Frame dari mulai 3 juta, 4 juta untuk cc 250 ke bawah. Yang 3 juta itu polos tanpa sokis. Tapi kalau untuk yang 4 juta itu ada sokisnya. Tergantung kalian dah maunya seperti apa. Secepatnya lah. Yes, gas. Ayo gas, kita bangun TX 500. Iya, TX 500. Jadi
Di Februari ada customer gue orang Medan, gue sih belum bilang deal ya di bulan Maret karena dia belum masuk DP. Cuman dia udah masuk, bukan udah masuk sih. Ini ya belum gue bilang deal karena dia belum masuk DP. Tapi dia lagi progres kirim mesin dari Bandung, mesin SR400 ke AFR Siman Kasembek. Itu udah di dalam pengiriman. Mungkin entah mesin jadi baru ngirim DP apa bagaimana, gue juga nggak tahu. Gue sudah bilang kalau duit masuk DP 50%, minggu ini akan gue belanjain part. Apa yang mau gue belanjain? Velg, jari-jari, tromol, ban. Intinya apa yang nggak bisa gue bikin itu gue beli. Intinya itu. Terus selama bisa gue bikin, gue bikin. Contoh kalau ban gue bisa bikin, gue bikin. Berhubung nggak bisa bikin aja, jadinya beli aja udah. Velg beli, tromol kalau masih mau pakai elek gua beli, tapi kalau mau tromol custom gua bikin. Jari tergantung, kalau yang gede-gede mau bikin, kalau mau beli. Jadi bulan Maret itu kalau jadi ada mesin SR400, jadi gua mau ada progres dari orang Medan. Dan ada lagi yang banyak, nggak banyak sih, ada beberapa lah. Bang, bengkelnya di mana? Oh, bengkel AFR Siman Kasembek adanya di Jakarta Barat, Kalideres. Wah, jauh bang ya. Iya, yang deket cuma minimarket di dekat rumah. Demi Allah, gue nggak ada customer gue itu ya, alhamdulillahnya itu bukan dari orang-orang dekat, dalam artian dari orang-orang jauh. Kebanyakan 70-80% itu dari orang jauh. Contohnya ini, gue nggak ada kalau ini customer gue dari orang Samarinda, sebelahnya deket. Ini punya gua, Ciledug, Serang Banten. Ini Ciledug tapi domisilinya di Kalimantan. Nah, ini orang Samarinda, beneran orang Samarinda. Gua nggak ngada-ngada, masa gua ngada-ngada tentang customer gua. Ininya ya alhamdulillah ya. Allah memudahkan dalam artian semua urusan, termasuk customer yang masuk di AFR Siman Kasembek selalu mempercayai. Kenapa orang-orang bisa mempercayai AFR Siman Kasembek sekalipun jarak yang benar-benar jauh, nggak bisa ngeliat langsung, nggak bisa ninjau motor secara langsung di bengkel AFR Siman Kasembek, tapi bisa gitu loh dapat orderan. Kuncinya cuma satu, kepercayaan dan kejujuran. Jadi gini, nanti gue jelasin sedikit lagi tentang yang menurut gue yang membuat orang-orang itu mungkin bisa dibilang nyaman order di AFR Siman Kasembek. Jadi gini, boleh kalau kalian punya temen yang udah pernah bikin di AFR Siman Kasembek, atau ada temen yang pernah order barang di AFR Siman Kasembek, gini gue kasih sedikit bocoran atau gambaran gambaran tentang apa yang di order di AFR Siman. Ribet banget sih mulut ini. Jadi gini, kalau kalian order di AFR Siman Kasembek, tanpa harus kalian minta, progres AFR Siman Kasembek berikan sekecil apapun progres, akan saya pribadi berikan, kasih unjuk tanpa kalian, bang ini motor nyampe mana, tanpa kalian minta. AFR Siman Kasembek atau gue sendiri Fazda akan langsung ngasih progres sekecil apapun. Contoh, orang boleh nanya sama orang Samarinda, kalau kalian kenal sama yang lagi bikin motor sama gue, dari mulai gua motongin pipa, sender atau ngamplas pipa, dari mulai naruh tabung komstir, habis naruh tenda, semuanya gua informasin. Ini loh om, progresnya lagi begini. Ini loh bang, progresnya lagi begini. Kenapa? Ini gua kasih bocoran skala gambaran manajemennya AFR Siman Kasembek untuk kalian yang baru mau buka usaha, entah itu apapun. Contoh gini, kita ini kerja, bisa dibilang gua marketnya di online. Gua pribadi ketika ngorder barang atau beli barang yang baru kita kenal, yang cuman kita kenal di dunia sosial, paling kita kan butuh respon cepat, bener kan? Biar kita nggak bertanya-tanya, aduh barang gua nyampe apa enggak, udah dikirim apa belum nih, orang bener apa enggak, jujur apa enggak, nipu gua apa enggak, kan gitu.
Jadi sebelum orang itu punya berpikiran kayak begitu, gue selalu meyakinkan customer gue, oh ini loh motor gue customer progresnya lagi seperti ini. Oke, kita ngomong di luar progres motor lah. Contoh, gue jual barang ini nih misalnya, dari mulai packing, dari belum nempelin nama alamat, gue fotoin, gue informasiin. Terusnya ketika order pagi, om nih kita ngasih penjelasan ke si pembeli, om barang ini nanti saya kirim sore ya pas tutup bengkel. Jangan didiemin si pembeli itu, kita kasih arahan pengertian. Jangan sampai yang gue bilang tadi, oh barang gue udah dikirim apa belum ya. Pasti orang yang baru kenal cuma dikenal di media sosial akan bertanya-tanya seperti itu. Nah itu yang gue bilang itu, kasih penjelasan, oh nih om sore kita akan kirim. Nah ketika misalkan sore kita meleset, entah kita di sini hujan deras apa gimana, nggak cukup untuk bawa ke tukang ekspedisi, gue selalu ngasih dua saran. Om, yang pertama, mohon maaf sebelumnya barang ini nggak bisa kita kirim sore karena cuaca bla 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 segala macam, dengan alasan yang nyata, bukan alasan yang bohong, karena bohong itu dosa, intinya gitu. Yang kedua, yang pertama tadi, om ini barang kita nggak bisa kirim sekarang, insya Allah kita kirim besok pagi. Ketika kita kirim ya besok pagi, kita kasih penawaran. Kalau si om yang nggak mau dikirim besok pagi, ya kita kasih penawaran, udah kita kasih balik duit 100%. Untuk apa? Ya untuk kepuasan, kepercayaan si customer agar nggak luntur. Kalau memang oke om balik duit aja, gue nggak jadi order karena lu meleset bla 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 segala macam, nggak apa-apa, kita balikin duitnya full tanpa dipotong spesial pun. Itu satu. Tapi sampai di belakang ini sih nggak ada yang minta duit balik, karena gue juga nggak pernah melesetin gitu loh intinya. Jangan sampai kayak gue ngorder barang lain, progres yang nggak ada, ngirim gambar ngirim progres ke gue nggak ada, ngirim yang mau ditanya dulu kapan mau dikirim. Dalam hati gue, wah ini orang nggak bisa untuk jadi mitra. Karena kenapa? Ya itu karena gue membandingkannya dengan diri gue sendiri. Kok gini amat, bla 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 macam. Ya intinya mah nggak secara langsung. Kalau manajemen lu nggak bisa dirubah, nggak secara langsung lu akan hancur dengan sendirinya. Itu aja sih intinya. Gue belajar bukan dari siapa-siapa. Gue belajar dari pengalaman dengan apa yang gue rasain. Intinya seperti itu. Semoga kalian nyimak dengan apa yang tadi gue omongin tadi ya. Nggak nyimak juga nggak apa-apa sih. Bang, rambut kok agak hitaman sekarang ya, habis gocet. ngopi. Ada ngopi hangat, ngopi dari pagi, ngopinya sencret. Kopi hari yang baik, good day. Intinya kalau kalian nggak percaya, gue sih nggak nuntut kalian atau yang baru kenal iPer Siman Custom Bike di dunia sosial untuk percaya secara sepenuhnya dengan iPer Siman Custom Bike atau gue sendiri Fazda. Jadi gue bertanggung jawab atas nama iPer Siman Custom Bike karena gue selaku owner, kalau buat kalian yang nggak tahu, selaku adminnya, selaku buildernya, selaku tukang packingnya, selaku semuanya lah, gue sendiri Fazda. Jadi gue nggak nuntut kalian untuk percaya sepenuhnya. Gue cuma berusaha untuk jujur dengan apa yang gue punya, karena sejatinya gini, intinya gini, apa yang ada di bengkel sebisa mungkin dan diharuskan gue harus mencari duit yang halal, karena untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Karena yang halal itu benar-benar nikmat. Jadi gue nggak mau sedikit pun nggak bohongin customer gue. Contohnya gini, misalkan gue bikin nih yang nanti gue mau bikin frame SR 400 itu kan 4 juta frame only. Kalau untuk frame biasa itu 3 juta, beda 1 juta. 4 juta ini untuk SR 400 gue pakein seamless. Gue nggak mau, walaupun nggak kelihatan ya pipa seamless, atau si customer nggak bisa ngebedain mana seamless mana welded. Gue bilang seamless tapi gue pakainya welded. Gue nggak mau, gue bilangnya welded atau welded, seamless atau seamless. Ini seperti itu loh. Keren kawan, semangat kawan. Wis Rudy, yes, bos ini nih yang punya akun TikTok Tulul ya kalau nggak salah. Cakep om konsep manajemen pekerjaannya. Izin mau ngeliput om ya, buat di website nama .co.id. Wadahnya mau dipakai mobil motor. Siap om.
silakan datang ke bengkel aja kalau memang mau main ke bengkel. Hadir bang, wih si Petong mantap, hadir siap. Bener om, kita bandingin dengan keinginan kita sendiri maunya gimana. Iya bener, kawan aneh tambah sukses aja, keren kawan. Amin. Alhamdulillah sukses bukan kita buat-buat, tapi kita bikin. Sama aja ya, omongan apa gitu. Dalam banget bang, iya. Jadi aneh dari Papua aja pesan di AFR, wis nih mantep nih. Timika Papua, recommended builder dah, abang gue satu itu. Yes, thank you om. Jadi intinya kan gue bilang tadi, gue nggak pernah nuntut kalian atau customer semuanya untuk percaya 100% kepada AFR Simpan Custom Bike, tapi gue sejatinya akan selalu jujur, karena kejujuran menurut gue itu di atas segalanya. Karena kejujuran itu nanti efeknya, dampaknya banyak ya. Makanya AFR Simpan Custom Bike bengkel ini berdiri 2016, tapi nama AFR Simpan Custom Bike itu dari 2014 gue udah ke bengkel. Kok bisa begitu? 2014 itu AFR Simpan Custom Bike itu awalnya bengkel rumahan, bengkel yang ada di depan rumah. Jadi kita sedikit ngulik tentang riwayat AFR Simpan Custom Bike. Tentang riwayat AFR Simpan Custom Bike itu awalnya ya bengkel rumahan. Bengkel rumahan kenapa bisa buka bengkel? Jadi 2014 sebenarnya sih, kalau kita mundurin lagi 2012 gua main motor custom, 2013 udah mulai trekelan, gua nentuin 2014 gua udah mulai ngambil orderan. Dalam artian 2011 bikin motor sendiri, cek berdasarkan ilmu Google. Ini ya gambar Google buat referensi, bikin begini. Lanjut cerita, teman sekopdaran komunitas itu bikinin motor gua dong, nggak dibayar. Dibayarnya cuma bukan sebatang, dibayar dengan rokok, dengan minuman adem sari cinggu kalau nggak salah. Kalau nggak ada adem sari cinggu ya Pocari Sweat, tapi dengan catatan lu batu gerinda, kawatlas lu beli sendiri, biar gua modal otak. Semuanya material dia yang beli. Nah awalnya dari situ, dari mulut ke mulut, teman ke teman, mulut ke mulut, lu bikin di mana? Oh di Pasda, bikin. Nah di situ kok timbul rasa nyaman. Kan susah, kan kalau udah timbul rasa nyaman sama kayak hubungan. Kalau timbul udah rasa nyaman, cinta mah nomor sekian. Nyaman dulu aja kita berhubungan, pasti lo akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Nah ini kan, hujan Indomie telur enak. Iya, Indomie telur, makanan anak kawasan tanggal 2 itu mah lele. Gimana le? Sehat le, barang le. Kalau ente tahu aneh ada family tulul di TikTok, emang ente lihat juga men? Ya, gue ngeliatnya kan di ini ya, di Facebook. Kadang kan ente kan nge-share juga di Facebook kan tuh ada billboard apa neon box tulisan tulul ya kan, tulul manajemen apa itu, gitu. Gue sih nggak main TikTok. Nah, nyampe mana deh si obrolan? Bentar. Nah, terus kalau udah timbul rasa nyaman, kok gue berpikiran, kok gue nyaman di kerjaan ini, di hobi ini ya. Dan gue punya berpikiran atau dengar dari kata orang-orang, hobi yang menghasilkan duit itu enak. Nah, gue awalnya dulu kerja pabrik 6 tahun di Yuasa, pabrik aki. Yang kedua yang pertama pabrik kaleng, yang bikin kaleng apa aja itu. Habis lebaran ada acara apa nih mas? Orang Jawa bawa chopper ke Poris, juga ada temen nih. Iya, orang Jawa kayak Poris banyak, itu ada perkumpulan chopper. Ketik Instagramnya Fortress Chopper Tangerang, itu Tangerang keluar, atau Chopper Tangerang keluar. Jadi kalau mau nyari perkumpulan chopper nanti Tangerang ada itu, Fortress Chopper. Oke, lanjut lagi masalah nyaman. Hasilnya kerja di pabrik padahal enak. Kalau untuk orang-orang yang mentalnya menurut gua mental lemah, nggak akan berani hengkang dari yang namanya pabrik. Karena dia udah nyaman dengan hasil kerjanya yang per bulan dapat beda dengan kita buka usaha yang belum tiap minggu dapat, tiap hari dapat, tiap bulan dapat. Cuman lah itu, inilah gua orang yang demen suatu tantangan, hal baru. Ketika gue belum pernah merasakan hancur, nggak akan pernah mundur. Intinya seperti itu sih. Sampai bokap gua ngomong begini, bengkel itu bengkel aneh, yang nggak sehari, seminggu, sebulan yang dapat duit, kata dia begitu.
Kalau lu nggak dapat duit, anak bini lu mau dikasih makan apa? Anak lu nyusu. Kalau mental tempe, mental lemah, diomongin seperti itu sama orang tua, pasti akan down. Tapi kalau buat gue pribadi itu gue akan jadiin cambuk. Gue akan buktikan gue bisa sukses di usaha gue. Ya alhamdulillah. Bokap tadi pagi juga bokap datang ke bengkel karena dia lagi libur, karena udah tinggal minggu ini sakit. Ya minta doanya untuk kesembuhan beliau, untuk bisa ngeliat, agar bisa ngeliat anaknya sukses di dunianya, nah terutama di usahanya. Itu sininya. Nah bokap gue ngomong seperti itu pada saat gue mau buka usaha, karena gue masuk di pabrik Yuas itu dari bokap. Gue diginiin sama bokap, tapi gue orangnya bisa dibilang ya keras kepala. Dibilang skill punya, pada saat itu nggak punya. Gue cuma punya nekat. Gue nekat aja dulu, jalanin aja dulu, karena prinsip gue mancing perahu, anjing perahu lagi aja. Gue kalau intinya di perahu itu, ketika lu mau mengarungi lautan tapi lu takut dengan badai dan ombak, lu nggak akan pernah mengarungi atau menjelajahi lautan. Intinya seperti itu, sama lah kayak kehidupan kita mau berusaha. Nah mancing, nanti panjang nanya. Kalau nggak cukup kita bahas minggu depan. Intinya seperti itu. Usaha akhirnya di 2014 itu gue belum nentuin resign di pabrik. Nanti omongan yang bokap itu di 2014, di 2016, 2014 itu gue masih nyambi, masih side job, masih kerja sampingan. Dalam artian gue kerja di pabrik juga, nganuin motor juga. Jadi gue ngerasa yang gue bilang tadi nyaman dan capek juga kok gue kerja di pabrik. Jadi kalau gue shift 2 itu masuk jam 4, dari pagi sampai siang sampai zuhur itu gue ngerjain motor. Dan gue ngerasa capeknya yaitu gue ngerjain motor juga, kerja pabrik juga. Duit memang besar, gue dapat dari kiri kanan, dari kiri dari custom, dari pabrik juga. Cuman gue ngerasa nyamannya, orang gini, orang buka usaha itu nyaman, nggak ada yang ngatur. Beda dengan kita kerja di pabrik, mohon maaf aja istilahnya kalau gue ngomong membandingkan suatu pekerjaan dan usaha. Karena gue orang Betawi yang bisa dibilang keras, gue nggak bisa ditentang, dalam artian nggak bisa diatur. Bisa diatur, cuman yang masuk akal. Jangan pilih kasih. Dalam suatu pekerjaan perusahaan itu, pabrik itu pasti ada yang namanya saling injak, saling tindak. Sekalipun itu teman satu line, teman satu divisi lu, pasti akan selalu nginjak di belakang. Karena prinsip gua, teman di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu pabrik, di dalam suatu line itu bukan teman. Rekan bis. Ini seperti itu. Nah ini gue nyaman di 2000, gue 2 tahun nyambi di bengkel depan rumah. Akhirnya gue mutusin dengan berat hati yang selama ini 6 tahun gue jalanin. Satu, kenapa gue cabut dari pabrik, gue pikir di pabrik kok gue gini-gini aja. Gue gak munafik dari segi materi, kok gini-gini aja. Gue ngeliat orang-orang yang tua, dalam artian yang udah lama di pabrik, kok gini-gini aja. Dalam artian gini-gini aja panjang lah. Nanti kalau ketemu kita ngobrol secara langsung aja. Ini gue nentuin putusin resign di 2016, tepatnya Februari. Makanya kemarin gue ngadain enif di setiap enif itu di Februari, karena bengkel ini, tempat ini di 2016 bulan Februari. Makanya gue selalu memperingati di bulan Februari. Setiap bulan Februari itu enifnya KFRC Mangkasumbai. Gitu sih intinya. Panjang tentang kehidupan gue. Ini panjang. Nyimak, Unang. Apa kabar Unang? Nah ini salah satu teman pabrik gue nih dulu di Wasa nih, Unang Cinghu. Iya. Jadi ya gitulah perjalanan sekilas berdirinya KFRC Mangkasumbai, yang awalnya coba-coba. Memang tangan gue itu bisa dibilang ya Allah menciptakan pemikiran atau menciptakan gue sendiri itu sudah apa ya bahasanya, kreatif. Kalau kata orang Betawi trekelan, ya kreatif lah, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu live-nya. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 2. Mungkin sampai di sini dulu live-nya.
lain kesempatan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang tadi udah gue share bisa bermanfaat. Apa yang gue utarakan berdasarkan pengalaman, semoga insya Allah sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pesan gue selalu dari minggu ke minggu atau setiap live gue selalu berpesan tetap nyari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Tetap jaga kesehatan, berbuat baik untuk semua orang karena imbasnya untuk diri kalian sendiri. Terima kasih, gue Fasda dari Agar Semangat Baik undur diri. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.